Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut dengan khuluqul Quran. Maka orang yang membaca Al-Quran adalah orang yang di dalam dirinya ada nilai-nilai kenabian. Bukankah ini merupakan kemuliaan yang tidak bisa dibeli oleh seorang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dimanapun Anda berada, di program Pintu Religi Penyuluh Agama bersama dengan Ustadz Muhammad Solehan, penyuluh agama Islam Kecamatan Baulan, Kabupaten Toli-Toli. Kali ini kita akan membahas tentang kemuliaan Al-Quran. Kenapa saya mengangkat topik tentang kemuliaan Al-Quran? Karena di Kabupaten Toli-Toli, khususnya di wilayah Dampal, di wilayah Kecamatan Dondo, itu telah dilaksanakan MTQ tingkat kabupaten yang dilaksanakan di Kecamatan Dondo yang ke-42. Beragam nilai-nilai yang diperlombakan dalam menghiasi MTQ di Kecamatan Dondo ini. Tapi yang menarik adalah Al-Quran sebagai bentuk kemuliaan, yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memiliki kemuliaan, yang dimana baju kemuliaan baginda Nabi itu adalah Al-Quran. Tilawatil Quran, ada syahril Quran, dan bermacam-macam jenis syiar yang diperlombakan di MTQ. Sekaligus ini memberikan informasi kepada umat bahwa Al-Quran itu satu-satunya kitab suci yang original dan memiliki keindahan-keindahan makhrujul hurufnya. Setiap kaidah huruf dari Al-Quran itu diletakkan dengan posisi yang berbeda, sehingga itulah Al-Quran ketika disebut, ketika dibaca, maka yang keluar kalimat intonasi yang indah didengar. Tidak heran kenapa ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak sholat itu begitu lama sholatnya, karena menikmati keindahan Al-Quran itu sendiri. Begitu juga dengan sahabat-sahabat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para kaum muslimin dimanapun Anda berada, Al-Quran hari ini sudah sedikit demi sedikit terkikis dengan zaman. Orang hari ini sudah tidak menyentuh kembali Al-Quran, hanya memajang Al-Quran di dalam rumah, di dinding-dinding, hanya sekedar pajangan. Padahal Allah memberikan garis besar kepada kita untuk kemuliaan secara khusus yang Allah berikan kepada seorang hamba. Apa itu? Yaitu kemuliaan itu akan diberikan dengan kita berinteraksi dengan Al-Quran. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Jadi nampak keimanan seseorang itu dari hati itu akan nampak ketika seseorang itu membaca Al-Quran, menciarkan Al-Quran, atau mempraktekkan Al-Quran dalam kondisi sisi kehidupan. Masya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan, khairukum man ta'allama Quran wa 'allamahu. Sebaik kalian adalah kalian itu yang bisa baca Quran,
kemudian mengajar Al-Quran, kemudian menghafal Quran. Ini model orang-orang terbaik. Maka orang yang bisa membaca Al-Quran sebenarnya adalah orang-orang yang diberikan kemuliaan. Mendengarkan Al-Quran itu Allah berikan kemuliaan. Berinteraksi dengan Al-Quran, mempraktekkan isi Quran itu Allah berikan kemuliaan. Sungguh mulia seorang hamba ketika dia berada pada poros kemuliaan, yang dimana kemuliaan itu adalah Al-Quran. Sempatkanlah diri untuk membaca Al-Quran, mempraktekkan kehidupan dengan mengikuti apa yang digambarkan dengan Al-Quran. Apa kata pendapat para ulama? Kalam yang paling indah yang terdengar adalah orang yang membaca Al-Quran, itu dia sebenarnya menyimpan ilmu kenabian. Orang yang mempraktekkan Al-Quran adalah orang yang menyimpan ilmu kenabian. Sungguh beruntunglah seseorang yang dekat dengan Al-Quran, karena dia selalu berada pada doa yang diijabah. Siapa doa yang dijabah? Yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut dengan khuluqul Quran. Maka orang yang membaca Al-Quran adalah orang yang di dalam dirinya ada nilai-nilai kenabian. Bukankah ini merupakan kemuliaan yang tidak bisa dibeli oleh seseorang? Hatta dia seorang yang memiliki dunia pun seisinya dengan emas, dia tidak bisa memberi kemuliaan itu. Maka mari syiarkan Al-Quran, jadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan. Selamat MTQ yang ke-42. Semoga lahir generasi-generasi Qurani, generasi-generasi hafiz dan hafizah, generasi-generasi yang saleh dan saleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.